Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Kabupaten Sidrap, Sopeng, dan Wajo. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Jusnawati Setaraming. Yang terhormat Ibu, ya mungkin andaikan bapak-bapaknya mungkin tidak sedang Zoom, boleh masuk bergabung, cuma beliau sedang Zoom ini. Diundang dengan Ibu untuk bisa berada di atas. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul di aula SMA Negeri 2 Sidrap ini dalam rangka mengikuti halal bihalal yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Wilayah 4. Jika kamu nyatakan Persatuan Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan halal bihalal, diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini daulah istimewa Izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, bila mana selama kita berinteraksi selama ini ada semacam kata-kata, ucapan ataupun perbuatan yang tidak berkenan, maka pada kesempatan yang sangat baik ini izinkanlah saya الذي تتم بنعمته الصالحات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dan memiliki yang sempat hadir
Alhamdulillah, saya merasa bahwa ya mengerti. Tadi saya bertanya sama Ibu Ida, kenapa tidak ada laki-lakinya? Dan bilang ada di laki-lakinya puasa, tapi pergi di mengantar. Al-Quran itu kan sangat tegas. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah tidak akan pernah memandang rupa dan kulitnya, tapi Allah hanya akan melihat sejauh mana isi hatimu. Maka muncul pertanyaan, kenapa ayat ini Allah begitu menonjolkan persoalan hati dan kalbu? Karena memang Nabi menyampaikan di dalam anggota tubuh manusia itu ada segumpal. Maka saya doakan semua kebaikan-kebaikan tadi diterima oleh Allah. Amin. Pertanyaannya, apa artinya itu amin? Agak batong na amin. Tari untung datang kita. Hampir kita bawa mati ini terjemahan amin berarti terima. Itu amin Ibu. Kalau kita katakan terima sebenarnya bukan arti yang sebenarnya. Kalau kita mau dalami artinya itu amin Ibu, dek nana ketema dareki. Kenapa? Amin itu bukan berarti terima. Kalau mau bilang terima itu tadi kata-katanya taqabbal, ya Allah terima. Dalam Al-Quran pun seperti itu. Kalau kita mengatakan terima, kita mengatakan istajib ya Allah, terimalah harapanku. Lantas apa artinya amin Ustaz? Amin itu berarti ya Allah tenangkan hatiku. Itu artinya amin. Kenapa kita butuh ketenangan setelah berdoa dan berikhtiar serta bekerja? Karena persoalan Allah ijabah atau tidak itu bukan urusan tak. Karena ada orang berdoa bertahun-tahun Allah belum ijabah. Makanya yang paling penting setelah doamu tertangguhkan, paling tidak hatimu tenang untuk menerima ketentuannya Tuhan. Makanya amin itu berarti ya Allah tenangkan hatiku ya Allah. Jadi kalau ada orang minta bertahun-tahun untuk kaya tapi belum kaya-kaya, jangan khidmat dareki, karena memang akhir doa tak mengatakan cukup kau tenangkan hatiku. Karena kekayaan itu adalah kekayaan hati. Tapi kalau tidak ada tongi harta tak bukman rasa-rasa toki. Makanya kan begini, ada harta kita diuji, tidak ada harta kita lebih diuji. Kalau ada harta tak di mana letak ujiannya, mampukah kita berbagi dengan harta itu? Kalau tidak ada harta tak di mana letak ujiannya? Ujiannya adalah di kesabaran tak. Karena kenapa? Terkadang ada orang merasa tidak senang dengan orang lain karena hanya kelebihan hartanya. Makanya tadi mohon izin, kalau ada penyakit yang kita mesti buang 11 bulan yang akan datang, minta sama Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang tidak suka iri dengan pemberian orang terhadap orang lain. Ini penyakit paling kronis. Kalau ada orang tidak pernah merasa senang ketika orang lain mendapatkan nikmat tapi tidak ada padanya, maka demi Allah itulah ciri-ciri orang yang punya keterbelakangan di sisi Allah. Kenapa? Kalau kau protes terhadap rezekinya orang, bukan orang lain yang kau protes, tapi Tuhan yang kau protes. Kenapa? Karena Tuhan kan tentukan rezeki kita, betul. Biasa mungkin dia tuh ia rokok cemeki. Setiap kali kita mandi itu Ibu, usahakan di timba terakhir tak itu ada kita sisa di dalam timba tak itu satu timba saja. Kemudian baca dalam hati kita surah Al-Hujurat ayat 10. Mantap sekali tuh. Surah Al-Hujurat ayat 10. Apa manfaatnya ini ayat ini? Kalau orang yang selalu amalkan ini, meskipun orang berniat jahat terhadapmu, terhadap karirmu, terhadap bidang usahamu, demi Allah belum sempat orang berniat, Allah telah hancur leburkan keburukannya. Kenapa? Berkahnya ayat ini. Surah Al-Hujurat ayat 10. Kenapa? Karena sejatinya ayat ini yang telah mempersaudarakan kita itu adalah Allah. Yang mempersaudarakan orang mukmin itu kan adalah Allah. Berarti orang yang ingin memutus silaturahimnya sesamanya orang beriman, berarti seolah-olah dia telah ingin melawan Allah. Makanya ayat ini innamal mu'minuna ikhwah. Katakanlah bahwa orang-orang beriman itu bersaudara.
Maka ketika engkau menyaksikan mereka berselisih, fa'aslihu. Maka ketika engkau menyaksikan orang beriman itu bersaudara, dan ketika engkau menyaksikan mereka berselisih, maka damaikan mereka. Maka ayat ini menurut ulama kita, kalau dipakai kalau sudah mandi, maka jalan. Itu istilahnya bahwa kita bisa berserah diri untuk meminta kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sama juga ini. Kalau kita minum, biasa kita minum, Bu. Biasa minum, tapi minum kami kapan? Sebenarnya minum itu juga ada caranya. Dan itu Syekh Muhammad Mutawalli Syara'i mengatakan, orang yang minum dengan cara seperti ini, maka demi Allah, selama air itu masih berada dalam tubuhnya, maka berkahnya air itu kesulit melakukan dosa sekecil apa. Caranya, kebetulan harus juga. Caranya, Bu, begini. Satu, tegukan pertama itu, air itu kita mesti bagi tiga.